the fly for so long. Oke, shalom jemaat Kairos dimanapun saudara berada. Dan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap kita semua dimanapun kita berada. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh mengalami Engkau di setiap hari, di setiap waktu. Dan siaplah kami Bapa untuk akan beribadah. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami dan terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bagi mulai setiap pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar Engkau Tuhan bagi kehidupan kami. Sungguh besar dan sungguh indah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar buat setiap kami. Kami tidak dapat jauh daripada Engkau. Pengorbananmu
Kami mau tetap setia mengiring Engkau seumur hidup kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi iman kami di hadapan Tuhan, menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan, bahwa kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Mari sama-sama katakan, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau anugerah di dalam hidupku, karena-Mu ku hidup diselamatkan. Salib-Mu bukti setia-Mu, sampai akhir Kau tak pernah mundur. Ajariku seperti-Mu, setia sampai akhir. Ku kan tetap setia mengiring Engkau seumur hidupku. Walau badai menghadang, ku tetap setia. Karena Engkau harapan, Engkau kekuatan di dalam hidupku. Yesus, Engkau alasan aku bertahan. Kita angkat pujian ini dari awal. Kau anugerah di dalam hidupku, karena-Mu ku hidup diselamatkan. Salib-Mu bukti setia-Mu, sampai akhir Kau tak pernah mundur. Ajariku seperti-Mu, setia sampai akhir. Bukan
serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom keluarga Kairos, saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita semua sama-sama
dijamah oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saat ini biarlah Engkau mengurapi hati dan pikiran kami sehingga fokus dan tujuan kami hanya untuk Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba, telinga seorang murid, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau belajar menghormati firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan adalah Allah sendiri. Engkau meteraikan firman itu dalam setiap hati dan pribadi kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat Kairos dimanapun berada, bahkan kita semua yang beribadah bersama-sama. Pada saat ini kita masuk pada minggu yang ketiga di bulan Juli. Kita bersuka cita karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Kalau saudara-saudara yang berada dengan sanak saudara dan keluarga, boleh lihat keluargamu di kiri kanan. Keluargamu itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Dan kalau mereka dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan, itu adalah suatu ucapan syukur yang luar biasa. Di tengah pandemi corona ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Karena janji firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Saat ini kita masih berbicara dengan tema yang sama sepanjang bulan ini, yaitu responsibility atau sebuah tanggung jawab. Kita berbicara soal tanggung jawab. Saudara sadar atau tidak sadar, sejak kita diciptakan, manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan dan sampai kepada kita saat ini, tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam pelayanan, bertanggung jawab dalam keluarga, bertanggung jawab dalam segala hal. Untuk itu saat ini saya akan berbicara soal panggilan kita. Panggilan kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya memberikan satu judul pada pagi hari ini, yaitu We are called to take responsibility. Sekali lagi saya katakan, we are called to take responsibility. Atau yang artinya kita dipanggil untuk menjalankan sebuah tanggung jawab. Karena seperti saya katakan tadi, sejak Tuhan menciptakan saya dan saudara, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita baca dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, di sana berbicara perumpamaan tentang talenta, di mana ada tiga hamba atau tiga orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjalankan talenta yang dititipkan kepada mereka. Masing-masing mendapatkan, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada juga yang 1 talenta. Namun ada seorang hamba yang tidak bertanggung jawab atas talenta yang Tuhannya percayakan, yaitu hamba yang memiliki 1 talenta. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, yang pertama, dia adalah orang yang setia. Katakan kiri kananmu, setia. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab yang pertama adalah orang yang setia. Matius 25 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Di sini sang Tuan berkata kepada hamba yang melipat gandakan talenta yang telah tuannya percayakan kepadanya, yaitu hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta. Tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang setia. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab yang pertama, dia memiliki kesetiaan. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Biarlah itu Tuhan temukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ciri-ciri yang pertama, orang yang bertanggung jawab, dia adalah orang yang setia. Setia dalam segala perkara, setia dalam tanggung jawab di rumah tangga, setia dalam tanggung jawab di pelayanan, dan setia di dalam segala hal. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, orang itu memiliki komitmen. Jadi setia saja tidak cukup, saudara.
kita harus memiliki komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah suatu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu dalam jangka panjang. Jadi orang yang setia tetapi hanya setia dalam jangka pendek belum bisa disebut orang yang berkomitmen. Kalau orang yang berkomitmen berarti dia akan setia untuk selamanya, setia dalam jangka panjang, melakukan sesuatu untuk jangka panjang. Firman Tuhan berkata dalam Matius 25 ayat yang ke-13, di sana berbicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana yang menantikan mempelai untuk menjemput mereka. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 25 ayat yang ke-13, sebab itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kata berjaga-jaga berarti memiliki sebuah artian, orang ini memiliki komitmen. Berjaga-jaga untuk sebuah pelita yang telah dipercayakan untuk tetap menyala. Jadi ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, pertama dia adalah orang yang setia, yang kedua dia adalah orang yang berkomitmen. Posisi kita sebagai orang percaya, saya dan saudara diciptakan dan dipanggil Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya katakan tadi bahwa kita diciptakan, saudara, bukan hanya Tuhan menciptakan begitu saja, tetapi ada tujuan dan tanggung jawab yang harus kita jalani selama kita berada di dunia. Kita ada panggilan dari Tuhan untuk kita laksanakan di dunia ini sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab. Untuk itu seperti tema yang saya katakan tadi, judul firman Tuhan saya pagi hari tentang we are called to take responsibility. Kita dipanggil untuk menjalankan tanggung jawab. Kita akan belajar bersama-sama tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita diberikan tanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghendaki supaya setiap manusia itu hidup dalam kebenaran Allah. Tetapi sayangnya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kurang menyadari bahwa hidup ini adalah grace atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita masih hidup berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tahu bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Untuk itu Tuhan mengorbankan anak yang tunggal 2000 tahun yang lalu supaya kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa, tetapi kita mengalami kemenangan. Namun kenyataan dan realita berkata lain. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menyelamatkan saya dan saudara. Namun sampai pada saat ini masih banyak manusia pun yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika saudara mendengar firman Tuhan pada saat ini artinya ada kesempatan bagi kita untuk bertobat di hadapan Tuhan. Siapa sih di antara kita yang kebal akan dosa? Kita manusia biasa yang hidup dalam kedagingan, kadang-kadang kecenderungan kita untuk melakukan kesalahan di mata Tuhan yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Untuk itu butuh pengakuan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah manusia berdosa sehingga kita akan bertobat dan hidup dalam kebenaran. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus mengingat kembali tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran. Apapun situasinya, apapun kondisi saat ini, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran. Untuk itu kalau saudara masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, datang kepada Tuhan, mulai mengintrospeksi diri kita. Apa yang kita lakukan selama ini, apakah kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, atau yang lebih banyak kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ingatlah saudara bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran.
hidup di dalam kebenaran adalah harga mati ketika kita percaya kepada Tuhan. Satu-satunya jalan untuk kita menuju kepada keselamatan yaitu kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, panggilan apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang berikutnya yaitu kita dipanggil untuk menjadi berkat. Katakan kiri kananmu, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau yang pertama, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dalam kitab Daniel 3 ayat 1-30 di sana menceritakan kisah dari 3 orang pemuda yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar yang adalah seorang penguasa di Babel untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Sebenarnya banyak sekali alasan untuk mereka mengikuti perintah raja dan membantah perintah Tuhan. Sebab mereka adalah bawahan pada waktu itu. Kalau mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan raja, jabatan mereka dipertaruhkan. Bahkan kehidupan mereka dipertaruhkan. Raja Nebukadnezar memberikan suatu perintah pada waktu itu, kalau orang-orang tidak mau makan makanan yang persembahkan kepada dewa, maka mereka harus dibuang di dalam api. Dan apa yang menjadi respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ayat 19 berkata, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kisah ini menceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau mengikuti perintah raja, yaitu makan makanan yang telah dipersembahkan oleh dewa. Mengapa demikian, saudara? Karena mereka bertiga adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan daripada apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Sekalipun mereka tahu bahwa jabatan mereka dipertaruhkan, bahkan kehidupan mereka dipertaruhkan. Ayat-ayat selanjutnya berkata bahwa Raja sangat marah ketika mereka menolak makanan yang dipersembahkan oleh dewa. Raja sangat marah dan Raja menyuruh untuk membuang mereka ke dalam dapur api. Dan kemudian apinya dibuat panas sehingga panasnya mencapai 7 kali lipat dari api yang biasanya. Tapi lihat ini, saudara. Orang yang disertai Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan membela kehidupan mereka. Sekalipun mereka terancam, namun mereka tetap menyadari bahwa mereka dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat. Mereka tahu kalau mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada raja, kehidupan mereka tidak akan bisa menjadi berkat. Dalam kitab Daniel 3 ayat yang ke-28, 29 dan ayat yang ke-30 di sini menunjukkan penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka lebih memilih untuk taat dan mengikuti perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ini merupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka memilih untuk tetap taat dan menjadi berkat. Jika kehidupan saudara saat ini diperhadapkan dengan masalah dan situasi seburuk apapun, namun waktu saudara lebih memilih untuk taat kepada Tuhan dan menjadi berkat, saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-30 berkata, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang mau taat dan
mau menjadi berkat. Saudara, ingatlah posisi kita sebagai orang percaya bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Seburuk apapun keadaan kita saat ini, sesulit apapun kondisi kita saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, mungkin kita berada di posisi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sangat sulit untuk menjadi berkat pada saat-saat ini. Tetapi kita belajar dari kehidupan mereka. Menjadi berkat itu adalah pilihan. Dan waktu saudara memilih untuk tetap menjadi berkat, saudara akan diberkati dan dipromosikan oleh Tuhan. Lihatlah di sekitar kita saat ini, saudara. Banyak orang memperhatikan kehidupan kita. Kita memimpin jalan orang untuk mengenal Yesus melalui perkataan kita dan tindakan kita. Maka jangan sampai kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Jangan sampai karena perekonomian kita mulai merosot, kemudian kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Keluarga kita menjadi berantakan, dan tidak ada hal lagi kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Ingatlah, panggilan Tuhan kepada kita yang kedua adalah kita harus menjadi berkat. Kalau yang pertama kita hidup dalam kebenaran, yang kedua kita harus menjadi berkat. Dan pilihan di tangan saudara. Saat ini saya percaya Tuhan yang melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang melakukan mujizat kesembuhan 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang memulihkan perekonomian orang-orang pada 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada saat ini. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kau memiliki pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita. Untuk itu, dua kebenaran yang kita belajar pada saat ini. Yang pertama, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang menyadari akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab bahwa kita diciptakan untuk melakukan kebenaran dan kita diciptakan untuk menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan saat ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau masih mengingatkan kembali bahwa kami diciptakan, dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kami dipanggil untuk melakukan kebenaran dan kami dipanggil untuk menjadi berkat. Apapun situasi yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan berada bersama-sama dengan kehidupan kami, menolong kami dan memampukan kehidupan kami untuk menjalaninya. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati keluarga-keluarga dimanapun berada, jemaat Kairos dimanapun berada saat ini. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan menjadi bagian kehidupan mereka. Engkau memberkati perekonomian mereka yang sementara mengalami kesusahan. Kami percaya Engkau Allah akan memelihara kehidupan mereka. Ada berkat dari surga yang Engkau sediakan untuk setiap kehidupan kami. Untuk itu biarlah pengharapan dan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Dan ajarkan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday. Like nothing I've seen, my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you, Lord. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. Sweet elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of love that I cannot find on my own. I
in the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. I just wanna be where you are. I just wanna be